Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah terkait dengan infeksi pada kehamilan dan nifas ya. Sebelum itu saya akan share screen dulu. Ya. Kolaborasi penanganan kasus kehamilan khususnya pada infeksi ya nanti ya, infeksi kehamilan serta nifas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ide Pusta Kastiawan. Anda bisa memanggil saya dengan Ide. Dan itu juga saya tuliskan Instagram saya, silahkan di follow. Dan kalau misalnya nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah ini atau di luar kuliah ini, silahkan boleh mengirimkan direct message ya. Oke, outline untuk kuliah pada kali ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah kolaborasi penanganan kasus kehamilan dengan HIV, sifilis, serta hepatitis. Yang kedua adalah kolaborasi penanganan kasus infeksi nifas ya, yaitu mengenali tanda infeksi nifas serta persiapan prarujukan kasus infeksi nifas. Nah, kita mulai dengan HIV. Oke, secara definisi HIV itu atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah retrovirus yang menginfeksi sistem imunitas seluler ya, atau CD4, mengakibatkan kehancuran ataupun gangguan fungsi sistem imun. Jika kerusakan fungsi imunitas seluler ini berlanjut, maka akan menimbulkan berbagai infeksi ataupun gejala sindrom AIDS ya. Jadi memang makanya kita sering menyebutnya itu HIV AIDS, karena memang AIDS ini adalah disebabkan oleh HIV ya. Nah, AIDS sendiri ini merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome ya, yaitu sekumpulan gejala yang didapatkan dari penurunan kekebalan tubuh akibat kerusakan sistem imun oleh infeksi virus HIV. Nah, ini menurut Joint United Nations Program on HIV, ini pada tahun 2016 itu melaporkan ada 36,7 juta orang yang di dunia yang terinfeksi HIV ya. Nah, 2,1 juta diantaranya berusia kurang dari 15 tahun, dan diperkirakan 1,8 juta orang baru terinfeksi HIV setiap tahun. Dan ini yang terkait dengan wanita hamil, ada 1,4 juta wanita hamil dengan infeksi HIV setiap tahun. Nah, kalau di Indonesia sendiri, tahun 2015 itu diperkirakan terdapat 613.435 orang yang hidup dengan HIV ya. ODHIV atau ODA itu sendiri. ODHIV ya, sebelum ODA ya. ODA itu dengan HIV AIDS. Nah, ini adalah virusnya, dan virus ini menginfeksi CD4 atau istilahnya sel kekebalan tubuh kita ya, dan dia bereplikasi di sana menyerang sel kekebalan tubuh. Makanya sel kekebalan tubuh itu ketika diserang dan dia akhirnya jadi mudah terinfeksi penyakit apapun ya. Jadi itu adalah patofisiologinya ya. Nah, untuk cara penularan yang jelas untuk HIV ini, penularannya adalah kontak dengan penderita HIV positif ya. Penularannya itu. Nah, kontak itu bisa melalui apapun. Yang pertama bisa melalui hubungan seksual ya. Tentunya hubungan seksual yang tidak menggunakan ini ya, barier ya. Barier dalam artian kan ada hubungan seksual yang menggunakan barier kondom ya. Tentu itu bisa terhindar. Tapi hubungan seksual yang tidak menggunakan barier itu bisa berpotensi terjadi penularan. Yang kedua adalah transmisi horizontal, yaitu kontak langsung dengan darah, produk darah, jarum, suntik gitu ya. Nah, misalnya pada saat transfusi darah atau produk darah yang tercemar dengan HIV itu bisa menularkan. Yang kedua, misalnya pemakaian jarum tidak steril ya. Pemakaian bersama jarum suntik pada para pecandu narkotik suntiknya.
Nah, ini termasuk Anda nanti ketika praktek begitu ya, ketemu pasien, ini hati-hati ya terhadap jarum-jarum ini begitu ya. Artinya bisa berpotensi penularan infeksi yang bisa ditularkan melalui darah. Yang berikutnya adalah penularan lewat kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan. Nah, ini kita harus waspada sebagai petugas kesehatan. Untuk tanda dan gejala klinis, ini sebenarnya masa inkubasi dari paparan menuju penyakit klinis rata-rata 3 hingga 6 minggu ya, jadi cukup cukup lama. Ini gejala awal ya, infeksi HIV atau mirip dengan sindroma infeksi virus lain dan biasanya bertahan kurang dari 10 hari. Gejala umumnya tentu ada ya masih belum bisa dibedakan dengan yang lain ya, bisa demam, lemas, kemerahan di kulit, pusing, limfadenopati, faringitis, mialgia, mual, dan bahkan diare. Setelah gejala mereda, tingkat serinnya biasanya akan sedikit menurun. Nah, tapi kemudian ketika akhirnya gejala ini juga bisa berlanjut ya, misalnya tanpa pengobatan, manifestasi klinisnya HIV/AIDS itu ada 4 stadium ya. Yang pertama adalah stadium 1 hingga stadium 4. Ya, kalau Anda bisa lihat di situ di stadium 1, tentu lebih banyak itu namanya asimptomatik ya. Asimptomatik itu adalah aktivitasnya normal saja, bahkan ini asimptomatik, tidak ada gejala gitu ya. Dan kadang juga ada ini ya, gejala awalnya limfadenopati generalisata. Saya kira ini tidak saya baca semua, Anda bisa baca sendiri, nanti slide juga akan saya share ya. Yang jelas stadium 1 kita sudah tahu seperti itu. Nah, stadium 4 ini sebagai titik ekstrimnya, maka bermanifestasi klinis ini sangat lemah ya, aktivitas cuman hanya di tempat tidur. Ya, lebih dari 50% ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri selebihnya. Jadi tentunya gejala-gejala ini, stadium-stadium ini pasti akan dilalui ya, khususnya pada mereka yang tidak mendapatkan terapi, itu bisa cepat sekali ya terlaluinya ya. Oke, sebenarnya ini ada juga penularan dari ibu ke bayi ya. Nah, ini sebenarnya tergantung juga dari faktor virus, faktor bayi, dan faktor ibu itu sendiri ya. Untuk faktor virus, karakteristik virus serta tingkat infeksi ya, infeksivitas itu tingkat infeksi dari virus itu sendiri ya. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya penularan. Atau faktor bayi itu sendiri, bayinya yang tidak prima atau misalnya terjadi prematuritas ya, BPLR, berat badan lahir rendah, nutrisi fetus artinya juga tidak prima gitu ya. Terus kemudian fungsi pencernaannya yang kurang baik dengan respon imun neonatus yang nggak baik ya, itu tentu akan sangat berisiko terjadi penularan ya. Nah, untuk faktor ibu pada antepartum viral load dari ibu ya, istilahnya tingkat infeksius tadi ya, ada berapa virus yang akhirnya apa namanya ada di dalam tubuh ibu itu sendiri itu mempengaruhi. Terus kemudian beratnya keadaan infeksi pada ibu yang menderita penyakit infeksi lain, misalnya infeksi oportunis ya, istilahnya infeksi-infeksi lain itu tentu juga akan memperberat gitu ya. Dan ibu yang mempunyai kebiasaan yang tidak baik ya, misalnya pola hidup yang nggak baik dan sebagainya. Kemudian intrapartum itu bisa dipengaruhi oleh kadar maternal HIV, cervicovaginal ya, proses persalinan bayi itu juga bisa mempengaruhi, khususnya yang tinggi itu adalah proses persalinan yang vaginal gitu ya. Dan ibu yang menderita penyakit infeksi lain, contoh misalnya di situ, ya tadi ini sama dengan yang lain ya. Oke, infeksi kronis ya, khususnya yang sifatnya kronis. Nah, ini pencegahan mother to child transmission. Untuk pencegahannya sebenarnya bisa dicegah ya, dapat dicapai apabila ada atau terdeteksi secara dini. Makanya terdeteksi secara dini itu kalau program pemerintah sekarang ibu hamil itu harus ANC terpadu ya, melakukan ANC terpadu di PPK 1 ya, di Puskesmas PPK 1
khususnya puskesmas ya, karena ada PPK 1 yang tidak puskesmas. Itu dia akan dicek semuanya, darahnya, HbSAg, termasuk juga apa namanya, ada potensi nggak penularan HIV begitu ya, HIV positif apa enggak, reaktif apa enggak begitu ya. Nah itu harus kita harus tahu bahwa itu ada program pemerintah untuk melakukan deteksi dini ya. Ya, termasuk salah satunya adalah deteksi ada tidaknya HIV. Yang kedua, terkendali. Ibu melakukan perilaku hidup sehat, ibu mendapatkan ARV. ARV itu antri retroviral, ya, profilaksis teratur, ya. ANC teratur, dan petugas kesehatan menerapkan pencegahan infeksi sesuai kewaspadaan standar. Yang ketiga, pemilihan rute persalinan yang aman. Nah, ini tergantung viral load ya. Tidak semua orang yang hamil dengan HIV itu harus disesar, atau tidak semua juga harus persalinan vaginal. Jadi nanti ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nanti di belakang akan ada tentang itu. Yaitu berikutnya adalah pemberian PASI ya, susu formula yang memenuhi syarat. Apakah memang harus susu formula? Apakah boleh ASI ya? Ya, saya kira ini tergantung dari ini juga ya. Kalau susu formula, kalau memang dia nggak bisa menjamin bahwa dia ibunya ini bisa menyusui secara eksklusif, ya nggak bisa menjamin, maka lebih baik memang pakai PASI atau susu formula ya. Karena ditakutkan ketika dia memutuskan ASI eksklusif tapi kemudian nggak bisa gonta-ganti ya, dia nggak, karena apa namanya ASI eksklusif kemudian susu formula ganti gitu ya, nggak, istilahnya ASI lagi formula lagi, itu akan menyebabkan potensi penularannya malah tinggi. Kenapa? Karena ketika disusui itu bisa potensi ada luka, lecet seperti itu, terus kemudian itulah potensi penularan di situ ya. Tapi ketika ASI eksklusif, penularannya malah lebih rendah begitu. Oke, terus kemudian pemantauan ketat tumbuh kembang bayi dan balita dari ibu HIV positif ya. Itu adalah satu pencegahan lagi. Yang jelas yang keenam adalah dukungan tulus dan perhatian berkesinambungan kepada ibu, bayi, dan keluarganya. Nah, untuk mendiagnosis itu sendiri, tes dan konseling HIV pada ibu hamil itu dilakukan atas inisiatif petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan ya. Tes inisiatif petugas kesehatan ya, TIPK, atau provider inisiatif HIV testing dan konseling ya, PITC ya, bahasa Inggrisnya begitu. Nah, di daerah epidemi luas dan terkonsentrasi, ini tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan wajib, ya hukumnya wajib menawarkan tes HIV pada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan prenatal atau menjelang persalinan. Makanya itu tadi ya, ada ANC terpadu, itu makanya sudah sudah menjadi program pemerintah. Nah, di daerah epidemi HIV yang rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB. Tapi saya kira sekarang sudah menjadi program semuanya, jadi semuanya bisa di cross check ya. Nah, TIPK dilakukan dengan memberikan informasi prates kepada ibu hamil ya tentang risiko penularan penyakit kepada bayi, keuntungan diagnosis penyakit pada kehamilan bagi bayi yang akan dilahirkan, termasuk HIV, malaria, dan atau penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Dan cara mengurangi risiko penularan penyakit dari ibu ke anaknya ya. Jadi memang ini informasi yang bisa diberikan. Nah, untuk tata laksana sendiri, kalau memang sudah mengetahui ada ibu dengan hamil dengan HIV begitu ya, rujuk ibu dengan HIV ke rumah sakit ya. Ini segera dirujuk. Jadi dari PPK 1 langsung rujuk ke PPK 2 begitu. Nah, tata laksana HIV pada kehamilan sebaiknya dilakukan oleh tim yang multidisiplin ya, meliputi dokter yang ahli mengenai HIV, dokter obgyn, bidang yang ahli, dan dokter spesialis anak. Jadi kadang dokter obgyn juga istilahnya
bekerja sama dengan dokter yang ahli di bidang infeksi HIV, misalnya dokter penyakit dalam yang terkhusus untuk itu ya. Nah, periksa hitung CD4 dan viral load untuk menentukan status imunologis dan mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Dihitung CD4-nya ada berapa, kemudian viral load-nya bertambah banyak, bertambah infeksi, yang menentukan infeksi itu viral load ya, tinggi atau rendah. Nah, tata laksana khususnya itu diberikan terapi antiretroviral ARV ya, atau obatnya itu sendiri. Berikan antiretroviral segera kepada semua ibu hamil dengan HIV tanpa harus mengetahui nilai CD4 dan stadium klinisnya terlebih dahulu dan dilanjutkan seumur hidup ya. Ya, rekomendasi pengobatan sesuai situasi klinis ibu dapat dilihat di tabel di bawah ini. Ini dia. Situasi klinisnya udah orang dengan HIV/AIDS sedang terapi ARV, jadi dia sudah infeksi sebelumnya, kemudian baru diketahui hamil. Maka rekomendasi pengobatannya apa? Itu bisa dibaca di situ. Lanjutkan panduan, ganti NVP, ya, nevirapin ya kalau nggak salah ya. Atau golongan BI jika sedang menggunakan EFV, efavirenz ya, pada trimester 1. Lanjutkan dengan panduan ARV yang sama selama dan sesudah persalinan. Ya, jadi itu ya. Terus yang kedua, ODA hamil dengan jumlah dalam stadium klinis 1 atau jumlah CD4-nya masih baik ini ya, di atas 350 per milimeter kubik dan belum terapi ARV, itu bisa mulai ARV pada minggu ke 14 dan ada beberapa kombinasi. Jadi saya kira ini nanti bisa di cross check serta diserahkan ke dokter ahli dalam infeksi HIV ya, misalnya penyakit dalam. Saya kira ini bisa dibaca selanjutnya ya. Misalnya itu ada ODA hamil dengan jumlah CD4 yang kurang ya. Artinya tadi yang poin 2 adalah lebih dari 350. Kalau yang poin 3 ini kurang ya. Artinya lebih stadiumnya lebih naik ya. Segera mulai terapi ARV ya, rekomendasinya ya, dengan panduan seperti pada butir 2. Nah, yang keempat, ODA hamil dengan TB aktif, rekomendasinya OAT tetap diberikan, obat anti TB-nya diberikan, panduan untuk ibu bila pengobatan mulai trimester 2 dan 3 ada kombinasi terapi ya. Dan seterusnya ya, ibu hamil dalam masa persalinan dan status ARV tidak diketahui, terus ada ODA datang pada masa persalinan dan belum mendapatkan terapi ARV ya, itu dikembalikan ke butir 2. Nah, ini dia pilihan persalinan yang bisa dijadikan pertimbangan ya. Tidak semuanya harus persalinan sesar ya. Jadi bisa persalinan pervaginal ya. Syaratnya tentu pemberian ARV atau terapinya ini mulai pada kurang 14 minggu ya. Jadi ARV-nya lebih dari 6 bulan atau viral load-nya ini kurang dari 1000 kopi per mikroliter ya. Ini syaratnya itu. Nah, kalau persalinan pervaginal, syaratnya tentu ada indikasi obstetri ya. Indikasi obstetri itu misalnya katakanlah ada gawat janin, misalnya katakanlah posisi presentasinya apa namanya tidak kepala, misalnya letaknya lintang begitu ya. Terus kemudian ada placenta previa, ada DKP ya. Itu tentu ada indikasi obstetri, tentu harus disesar ya. Nah, syarat yang terkait dengan HIV tentu ada viral load yang lebih dari 1000 kopi per mikroliter atau pemberian ARV dimulai pada usia kehamilan baru ya, baru lebih dari 36 minggu. Jadi ketahuannya baru aja. Jadi itu sebaiknya memang persalinannya SC. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menurunkan risiko penularan kepada bayi baru lahir ya, kepada anak yang dikandungnya. Nah, kalau misalnya sudah melahirkan nih ya, sudah lahir, tentu kita harus tahu juga pemberian makanan bayi ya. Jika bayi tidak diketahui status HIV-nya, ya, pemilihan makanan bayi harus didahului konseling terkait risiko penularan HIV sejak sebelum persalinan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh ibu, keluarga, setelah mendapat informasi dan konseling secara lengkap.
Nah, bila ibu memilih ASI, berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan ya. Jadi kalau memang memilih ASI boleh silahkan, tapi harus eksklusif selama 6 bulan ya. Untuk itu ibu dengan HIV perlu mendapatkan konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Nah, tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa eksklusif, ya mending dari awal sudah diinformasikan sebaiknya menggunakan makanan pengganti ASI ya. Jadi kenapa kok akhirnya malah kalau gonta-ganti itu bisa risiko infeksi tertularnya tinggi? Karena ketika sebenarnya pada bayi baru lahir itu kan memang harusnya memang ASI. Ya, tapi ketika dia minumnya susu formula, tentu tentu ada yang ada mikro bleeding ya, atau untuk perlukaan pada uh, saluran pencernaannya bayi yang dikhawatirkan. Nah, ketika kembali lagi dia nggak tetap ya, nggak siap-siap gonta-ganti, takutnya nanti ada penularan ya melalui perlukaan kecil itu ya, virus-virus yang dari si ibunya ya, kalau memang dia gonta-ganti nanti bisa masuk melalui saluran pencernaan dari bayi ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya memang kalau memang bisa ASI eksklusif, pastikan memang dia menjamin dia memang ASI terus. Atau kalau memang nggak bisa ya sudah MPASI terus saja ya, makanan pendamping ASI terus, sudah seperti itu. Nah, ibu dengan HIV diperbolehkan memberikan susu formula bagi bayinya yang HIV atau tidak diketahui status jika seluruh syarat AFAS ya, ini tadi ya, melanjutkan tadi ya, affordable, feasible, acceptable, dapat terima, sustainable, dan safe ya. Sangat tidak dianjurkan mencampur ASI dengan susu formula. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, jika bayi telah diketahui HIV positif, ibu sangat dianjurkan memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah berusia 6 bulan, bayi diberikan MPASI ya, makanan pendamping ASI, dan ASI tetap dilanjutkan sampai anak berusia 6 tahun. Oke, itu tentang HIV ya. Nah, sekarang kolaborasi tentang sifilis. Nah, secara definisi, sifilis merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik. Selama perjalanan penyakit dapat menyerang seluruh organ tubuh. Dapat masa laten tanpa manifestasi lesi di tubuh dan dapat ditularkan kepada bayi dalam kandungannya. Treponema pallidum ini adalah organisme yang memiliki metabolisme yang lambat. Namun, pada populasi ibu hamil yang terinfeksi sifilis, bila tidak diobati dengan adekuat akan menyebabkan 67% kehamilan berakhir dengan abortus atau keguguran, lahir mati atau infeksi neonatus ya, sifilis kongenital misalnya. Ini adalah Treponema pallidum penyebabnya ya. Gejala klinisnya awal penyakit sifilis dapat berupa makula kecil. Makula itu istilahnya kayak kayak lecet gitu ya, yang kemudian menjadi papun, kemerahan, bukan aja ya, makul itu ada kemerahan begitu, kemudian papun dan mengalami ulkus. Nah, ini yang baru lecet ya, ada ulkus. Ulkus biasanya tunggal, tidak nyeri, dasar bersih dan relatif tidak memiliki pembuluh darah, meskipun kadang dapat multiple, dapat terjadi limfadenopati inguinal bilateral. Pada pria, lesi umumnya ditemukan di sulcus koronal pada gland penis ya, pada penisnya ya, atau di batang penis. Jadi seperti itu ya bentuknya, bentuk kelainan kulitnya. Pada wanita, lesi ditemukan pada vulva, mini vagina, atau pada serviks. Lesi ekstragenital jarang terjadi. Apabila tidak diobati, ulkus akan menghilang secara spontan dalam waktu 3-8 minggu tanpa meninggalkan bekas luka. Nah, sifilis ini dibedakan menjadi dua ya. Satu, sifilis kongenital yang ditularkan dari ibu ke janin selama dalam kandungan. Yang kedua, sifilis yang didapat, acquire ya, yang ditularkan melalui hubungan seks atau jarum suntik dan produk darah yang tercemar. Nah, sifilis kongenital ini ditularkan dari ibu ke janin ke rahim. Ya, sifilis kongenital itu ada dua juga dibagi, yaitu dini dan lanjut ya.
Kalau dini dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi itu terjadi infeksi. Kalau yang lanjut adalah berlanjut sampai setelah usia 2 tahun. Nah, untuk sifilis acquire atau sifilis yang didapat ini sifilis dini ini mudah menular dan merespon pengobatan dengan baik ya. Ada 3 ya, sifilis stadium primer, sekunder, stadium laten. Dan sifilis lanjut ada sifilis laten lanjut dan sifilis tersier ya. Tanda gejala ini ada yang primer, sekunder, laten ya. Kalau primer ada ulkus, ada luka, ada tuka, ada bentuknya biasanya soliter ya, sendiri-sendiri ya, tidak nyeri, atasnya tegas, ada indurasi dengan pembesaran kelenjar getah bening regional ya. Ini durasinya 3 minggu ya. Kemudian stadium sekunder itu bercak merah polimorf, biasanya di telapak tangan dan telapak kaki, lesi kulit papulosquamous dan mukus, demam, males ya, limfadenopati generalisata, kondiloma, patchy alopecia, meningitis, uveitis, dan retinitis. Ini 2-3 minggu juga. Kemudian stadium laten malah asimptomatik ya, untuk dini kurang dari setahun dan lanjut bisa 2 tahun ya. Nah, kemudian stadium tersier itu ada 3 ya, ada guma, ada sifilis kardiovaskuler, ada neurosifilis. Itu bisa sampai lama, sampai bertahun-tahun ya. Yang guma itu destruksi jaringan di organ dan lokasi yang terinfeksi bisa sampai 46 tahun. Yang sifilis kardiovaskuler bisa aneurisma aorta, regurgitasi aorta, dan stenosis osteum. Bisa 10-30 tahun. Dan neurosifilis ini bervariasi dari asimptomatis sampai nyeri kepala, vertigo, perubahan kepribadian, demensia, ataksia, pupil Argyll Robertson ya, ini bisa sampai 20 tahun. Nah ini dia ya, bisa uveitis nih matanya. Kemudian ini ya seperti ini, ada cairan-cairan seperti ini pada mulutnya. Nah ini sifilis kongenital yang memang bisa ditularkan ke janin ya. Maka dari itu untuk mencegah penularan ini biasanya persalinannya pada wanita hamil yang dengan sifilis itu adalah dengan seksio cesarea. Nah, untuk komplikasi itu sendiri pada janin dan bayi ini bisa terjadi kematian janin ya, bisa IUFD ya, intrauterine fetal death, bisa partus imaturus ya atau partus prematurus ya, kelainan pada tulang, gigi, penglihatan dan pendengaran, gangguan mental dan tumbuh kembang anak ya. Kemudian komplikasi pada ibu, ini ada kerusakan pada otak dan jantung, menimbulkan kelainan dan plasenta lebih besar, pucat, keabu-abuan dan licin ya. Kehamilan kurang dari 6 minggu dapat mengakibatkan kematian janin, kehamilan lanjut dengan prematur dan mengakibatkan cacat. Nah, cara penularannya apa ya? STD ini salah satu STD ya, sexual transmitted disease ya. Jadi memang ditularkan melalui hubungan seksual atau bisa juga non seksual ya, transplasental misalnya dari ibu yang menderita sifilis ke janin yang dikandungnya, atau bisa juga melalui transfusi ya. Pencegahan ya sama dengan yang tadi, yang jelas tidak berganti-ganti pasangan. Protective sex itu bisa juga dengan menggunakan kondom ya. Yang berikutnya adalah menghindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terinfeksi. Terapi klinis saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya, karena memang kalau terapi ini memang sebaiknya memang diberikan kepada dokter ya untuk terapi ini. Bahkan biasanya malah juga dirujuk dokter spesialis obgyn atau bahkan bisa berkolaborasi juga dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, itu untuk sifilis. Yang berikutnya adalah tentang hepatitis ya. Oke, tentang hepatitis ini adalah peradangan pada sel-sel hati yang bisa disebabkan oleh infeksi ya, baik virus, bakteri, parasit, bisa juga disebabkan oleh obat-obatan termasuk obat tradisional, konsumsi alkohol, lemak yang berlebih dan penyakit autoimun ya. Hampir 2 miliar orang telah terinfeksi virus hepatitis B dan lebih dari 240 juta merupakan penderita hepatitis B yang kronis ya. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menduduki salah satu negara dengan endemisitas hepatitis menengah ke tinggi. Jadi memang di Indonesia juga masih banyak ya.
Nah, ini patofisiologi untuk hepatitis B, ya, replikasi dengan pelekatan virion pada sel hepatosit. Sel hepatosit itu sel sel apa namanya liver ya, hepar ya. Partikel virus berpindah ke nukleus, ya. Kemudian konversi DNA membentuk DNA sirkular tertutup. Nah, transkripsi RNA virus kembali ke sitoplasma. Kemudian cabang gigi dua ya, cadangan tablet virus diantar kembali di dalam membran intrasel ya bersama protein envelope ya, dan menginfeksi sel yang lain. Tanda gejala ini umum, yaitu ada demam, kelelahan yang ekstrim berminggu-minggu atau berbulan-bulan, hilang nafsu makan, mual muntah, sakit persendian, bagian tubuh menjadi kuning ya. Ya, ini makanya sering disebut infeksi hepatitis B itu penyakit kuning. Oke, terus penularannya kelompok yang berisiko tertinggi tertular hepatitis B diantaranya bayi ya dari ibu penderita hepatitis B, bekerja dengan darah dan produk darah, kecelakaan jarum suntik, ya kita sebagai tenaga kesehatan juga punya risiko terpapar ya, pengguna jarum suntik tidak steril ya, bergantian ya, pengguna tato, tindik, pisau cukur, jarum perawatan wajah, manicure pedicure tidak steril, bahkan kalau laki-laki juga termasuk cukur lah, tadi sudah ada cukur ya. Nah, maka dari itu sering kita harus sensitif terhadap pasien-pasien yang mempunyai tato ya. Mempunyai tato ini juga harus waspada, ini jangan-jangan juga ada risiko penularan melalui darah ya, bisa hepatitis B atau bahkan tadi HIV ya, seperti itu. Kemudian penggunaan sikat gigi bergantian dengan penderita, ya, terus pasangan homoseks dan sering berganti pasangan. Nah, untuk pengaruh infeksi hepatitis B pada kehamilan, ini sirosis hepatis ya, karena memang infeksi yang kronis hepatitis B ini bisa menyebabkan sirosis hepatis ya. Sirosis hepatis adalah keadaan di mana infeksi itu sudah sangat kronis dan sel-sel hepar atau hati itu sendiri semakin mengecil ya, mengecil jadi jaringan parut ya. Nah, kalau memang itu sudah terjadi sirosis hepatis, ini dapat menyebabkan infertilitas karena disfungsi hipotalamus dan hipofisis tentu ya. Jadi akan sulit hamil. Nah, tanpa imunoprofilaksis 40% bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV, hepatitis B di Amerika Serikat menjadi infeksi HBV kronik dan 1 dari 4 bayi tersebut meninggal akibat penyakit hepar kronik ya. Jadi kalau memang bisa tertular pada bayi yang dikandungnya, itu bayinya juga bisa terinfeksi dan bisa menyebabkan hepatitis ya, atau penyakit hepar kronis tentunya ya. Nah, salah satu penyakit hepar kronis ini akan menimbulkan yang ketiga itu risiko adanya ruptur varises esophagus ya. Dengan sirosis hepatis tadi yang saya jelaskan, maka di situ terjadi yang namanya hipertensi portal. Jadi ada bendungan, ada pembuluh darah yang menuju ke hepar itu, ada bendungan sehingga akan mudah jadi perdarahan. Salah satunya adalah pembuluh darah yang dari esofagus ini akan melebar dan ini tentu akan cenderung terjadi ruptur. Ketika ruptur tentu akan menyebabkan perdarahan. Perdarahannya dari mana ya? Dari itu tadi, pembuluh darah yang melebar, dan ini gejalanya adalah akan terjadi hematemesis ya, atau muntah darah ya. Nah, khususnya pada trimester kedua, jaundice dan ruptur aneurisma limpa ini bisa terjadi ya. Nah, berdasarkan studi retrospektif pada 400 ibu dengan sirosis hepatitis B dijumpai 15% serangan berat saat hamil, 1,8% kematian maternal, dan 5,2% kematian fetal ya. Mengingat prognosisnya jangka panjang yang buruk pada ibu hamil dengan hepatitis B kronis, disarankan menjalani transplantasi hepar, aborsi, dan sterilisasi. Ini khusus untuk yang kronis ya. Nah, untuk pencegahannya gimana? Pencegahan infeksinya satu, deteksi dini ya, termasuk tadi adalah ANC terpadu yang dilakukan secara rutin. Program pemerintah itu juga mengecek ada tidaknya infeksi ini ya, HPSAG ya, namanya HPSAG positif reaktif apa enggak ya.
Kemudian pencegahannya penggunaan lamivudin, tenofovir, dan telbifudin ya setelah kehamilan 28-32 minggu mampu meminimalkan infeksi rahim dan mencegah hepatitis B neonatal ya. Semua bayi baru lahir yang telah diberikan lamivudin dan tenofovir mampu mengurangi transmisi vertikal ya, dengan lamivudin 0% dan tenofovir 2% dibandingkan dengan tidak ada antivirus, kemudian kemungkinan transmisi 20% ya, dan perlu diberikan terapi antivirus. Nah, kalau bayi baru lahir, kalau yang sering itu memang diberikan vaksinasi HIV ya, HIV vaksin. Makanya untuk hepatitis B ini orang hamil itu tidak bisa melahirkan di PPK 1, sebaiknya melahirkan di PPK 2 karena apa? Karena HIV ya, vaksinasi atau imunisasi HIV itu hanya ada di PPK 2 atau PPK 3 begitu ya, yang tersedia. Supaya apa ya, mengurangi risiko tertularnya bayi baru lahir ya dari infeksi hepatitis B. Nah, tata laksananya gimana untuk infeksinya ini? Satu, screening hepatitis B pada wanita hamil jelas tadi sudah ya, nilai HbA1c dan antibodi harus diperiksa pada pemeriksaan prenatal ya. Apabila HbA1c dan anti HbA1c negatif, vaksin hepatitis B dapat diberikan pada pasien risiko tinggi. Jika hasil pemeriksaannya positif, maka harus dilakukan pemeriksaan VHB-DNA kuantitatif pada minggu ke-28. Merujuk pasien jika titer virusnya lebih dari 20.000 IU per mililiter, kemudian ALT-nya lebih dari 19 IU per mililiter atau HbA1c-nya positif ya. Nah, apabila DNA VHB lebih dari 1 juta kopi, terapi antiviral direkomendasikan pada usia kehamilan 28 hingga 32 minggu. Nah, apabila titer virus kurang dari 200.000, terapi antiviral dapat diberikan jika memiliki gejala hepatitis B virus aktif dan cirrhosis. Oke, itu bagian pertama. Selanjutnya ini akan saya lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu kolaborasi penanganan kasus infeksi nifas ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan mulai dicatat ya. Nanti bisa ditanyakan bisa di kolom komentar atau di DM Instagram atau pada saat kita bisa bertemu tatap muka dengan Zoom ya. Oke, tentang nifas sekarang. Nifas itu adalah periode masa postpartum. Itu adalah periode waktu selama 6 minggu setelah persalinan ya. Nah, postpartum atau masa postpartum adalah masa sesudahnya persalinan. Terhitung dari saat selesai persalinan sampai pulihnya kembali alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Dan lamanya masa postpartum itu kurang lebih sekitar 6 minggu ya. 6 minggu kali 7 hari, berarti 42 hari. Nah, infeksi nifas ini adalah infeksi bakteri pada traktus genital yang terjadi setelah melahirkan. Ditandai dengan kenaikan suhu, dia akan demam ya 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama. Insiden infeksi nifas terjadi 1-3%, infeksi jalan lahir 25 hingga 55% dari semua kasus infeksi. Patofisiologinya terjadi infeksi nifas dimulai dari tempat perlukaan bekas implantasi plasenta ya. Tempat ini menjadi area yang baik sebagai tempat tumbuhnya bakteri. Tempat implantasi plasenta merupakan sebuah luka dengan diameter 4 cm ya. Perlukaan tidak rata, berbenjol karena banyaknya vena yang ditutupi oleh trombus. Selain itu, kuman dapat masuk melalui serviks, vulva, vagina, dan perineum. Nah, sebenarnya ini infeksi nifas ini dapat terjadi oleh beberapa hal ini. Satu, manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang. Makanya memang ini hati-hati ya untuk para penolong. Kalau menggunakan alat-alat yang tidak steril ini juga tentu akan bisa membuat infeksi nifas ya, dan seringnya periksa dalam ya, apalagi pada pasien, hati-hati pada pasien yang memang sudah KPD, ketuban becak dini. Jangan sering-sering diperiksa dalam karena memang bisa akan menyebabkan infeksi
sebelum bayi lahir, bahkan setelah itu ya. Yang kedua adalah alat yang tidak steril ya, tidak suci hama. Yang ketiga adalah infeksi droplet, sarung tangan dan alat-alat yang terkontaminasi, itu juga bisa menyebabkan itu. Yang keempat adalah infeksi nosokomial dari fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah infeksi yang terjadi saat intrapartum ya, jadi bisa aja kan ada infeksi intrapartum, nanti juga bisa berlanjut ke infeksi postpartum. Ini yang keenam adalah ketuban pecah dini. Penyebabnya ada masuknya bakteri ke dalam organ reproduksi ya, baik bakteri yang masuk dari dalam tubuh ibu sendiri, dari jalan air, maupun bakteri dari luar yang sering menyebabkan infeksi. Berdasarkan masuknya bakteri ke dalam organ kandungan, infeksi nifas dibagi menjadi tiga, yaitu ektogen, infeksi dari luar tubuh, autogen, infeksi dari tempat lain di dalam tubuh, atau endogen, yaitu infeksi dari jalan lahir sendiri. Nah, etiologinya kalau dari kumannya ada beberapa ini. Yang pertama Streptococcus pneumoniticus aerobik, yaitu penyebab infeksi yang paling berat. Infeksi ini bersifat eksogen, misal dari penderita lain, alat yang tidak steril, tangan menolong, infeksi tenggorokan orang lain ya. Yang kedua adalah Staphylococcus aureus, penyebab infeksi sedang, sering ditemukan di rumah sakit dan dalam tenggorokan orang-orang yang nampaknya sehat ya. Yang ketiga adalah Escherichia coli, E. coli ya, yang menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. Bakteri ini merupakan penyebab dari infeksi traktus urinarius. Yang keempat adalah Clostridium wesi. Infeksi ini lebih sering terjadi pada abortus criminalis, persalinan yang tidak aman dan bersih. Nah, faktor predisposisinya apa? Satu, semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti perdarahan, ya misalnya makanya harus hati-hati nih perdarahan postpartum, gitu ya. Tentu ada risiko untuk terjadinya infeksi. Berikutnya adalah preeklamsi, eklamsi, malnutrisi, anemia. Nah, anemia juga harus diperhatikan. Makanya orang hamil harus juga di cross kadar HB-nya begitu ya. Jadi asupan zat besinya juga harus dipenuhi dengan optimal ya. Terus kemudian ada infeksi lain, misalnya pneumonia, penyakit jantung dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya persalinan dengan masalah partus lama, dengan ketuban pecah dini, chorioamnionitis, persalinan traumatik, proses pencegahan infeksi yang kurang baik, dan manipulasi yang berlebih saat pertolongan persalinan ya. Misalnya manipulasi pada vulva, vagina, perineum, bahkan kadang kalau misalnya dia terjadi komplikasi retensio placenta, maka tangan penolong harus melakukan manual placenta. Nah, manual placenta yang tidak dilakukan oleh tenaga yang kompeten, maka akan berganti penolong satu dengan penolong yang lain. Nah, itu tentunya akan meningkatkan risiko infeksi ya. Tindakan obstetrik operatif baik per vaginal maupun per abdominal ini juga bisa menyebabkan risiko. Misalnya habis sesar, antibiotiknya kurang cukup baik, kemudian tindakan sesarnya nggak bersih, itu juga tentu akan menyebabkan predisposisi dari terjadinya infeksi nifas. Tertinggalnya sisa plasenta, nah, selaput ketuban, dan bekuan darah dalam rongga rahim. Ini makanya sering ada sisa plasenta itu memang harus dibersihkan ya. Bisa retensi sisa plasenta bisa menyebabkan infeksi tentunya. Maka perlu dilakukan tindakan misalnya katakanlah kuretase ya karena sisa plasenta. Episiotomi atau raser jalan lahir juga bisa menyebabkan itu, khususnya adalah pada laserasi yang memang tingkat 4 ya. Tingkat 4 itu robekan perineum, tingkat 4 itu artinya mukosa anus ini juga robek ya. Artinya kalau misalnya tidak dilakukan tata laksana yang baik ya, kuman feses ini bisa masuk ke dalam vagina dan kuman-kumannya bisa masuk ke dalam vagina dan akhirnya bisa juga kalau tidak diterapi bisa menyebabkan infeksi ya, tidak diterapi dengan baik, maka kuman ini juga bisa menyebabkan infeksi nifas. Nah, tandanya apa? Tanda-tandanya adalah satu, demam jelas, dua, nyeri di daerah infeksi, tiga, ada warna kemerahan, empat, ada fungsi organnya terganggu. Nah, gambaran klinisnya, infeksi lokal, warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka
maka lokia bercampur darah, bahkan lokianya itu berbau ya. Lokia itu ya cairan nifasnya ya. Mobilitas terbatas, suhu badan meningkat. Yang kedua, infeksi umum ibu tampak sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernafasan meningkat, dan sesak. Kesadaran gelisah sampai menurun, bahkan koma ya. Gangguan involusi uteri, lokia berbau, bernanah, dan kotor. Nah, penyebaran infeksi nifas bisa kemana-mana. Satu, vulvitis, vulva ya. Vulvitis pada ibu postpartum terjadi pada bekas sayatan episiotomi atau luka, tapi luka berwarna merah dan bengkak, jahitan mudah lepas. Nah, ini kadang juga ada faktor ini ya. Luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan nanah. Nah, jahitannya lepas. Kadang itu juga bisa kaitannya juga dengan higienitas dari pasien itu sendiri. Vaginitis, infeksi vagina pada ibu postpartum terjadi secara langsung pada luka vagina atau luka perineum, permukaan mukosa bengkak dan kemerahan ya. Terjadi ulkus dan getah mengandung nanah dari daerah ulkus. Berikutnya adalah cervicitis, yaitu radang atau infeksi ke serviks ya. Infeksi yang sering terjadi pada daerah serviks, luka serviks yang dalam dan meluas dan langsung ke daerah ligamentum latum dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke parametrium. Berikutnya adalah endometritis, yaitu infeksi di rahim itu sendiri ya. Biasanya demam mulai 48 jam postpartum dan bersifat turun ya. Kuman-kuman memasuki endometrium biasanya pada luka implantasi plasenta dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. Makanya juga penanganan pada saat nifas itu diberikan antibiotik yang adekuat ya untuk pasien ya. Nah, ini adalah gambarannya. Contoh ini adalah endometritis ya. Endometritis berarti kan di endometriumnya terjadi perlukaan seperti ini ya, infeksi ya. Terus kemudian di serviks nih, cervicitis jadi merah. Terus kemudian ada nanahnya seperti itu ya. Terus vaginitis ini ada discharge atau di vagina, lokia, bahkan berbau. Oke. Nah, lebih lanjut bahkan nggak cuman terbatas sampai endometrium saja, endometritis bisa sampai menyebabkan septikemi. Septikemi ini di mana kuman-kuman atau toksinnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan infeksi seluruhnya. Nah, di sini infeksi sudah menyebar dan bahkan bisa mempengaruhi kesadaran dari pasien. Ya, yang tadinya bisa baik-baik aja, ya istilahnya infeksinya nyeri, sakit, demam, tapi septikemi ini bisa sampai penurunan kesadarannya. Piemia dimulai dengan tromboflebitis vena-vena pada daerah perlukaan, lalu lepas menjadi embolus kecil yang dibawa ke dalam darah, kemudian terjadi infeksi dan abses pada organ yang diserangnya. Nah, yang tidak pes ya, terjadi pes atau nanah di dalam pembuluh darah ini yang terjadi embolus ini yang bisa berbahaya, bisa berhenti di otak, bisa berhenti di jantung, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang berikutnya adalah tromboflebitis, radang pada vena terdiri dari tromboflebitis brevica dan tromboflebitis femoralis. Oke, ini yang lain, infeksi nifas yang penyebarannya melalui jalan limfe, bisa terjadi peritonitis, parametritis ya, dan infeksi melalui permukaan endometrium bisa terjadi exalvinitis serta oovoritis. Nah, pencegahannya apa sebenarnya? Satu, perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik dan antiseptik. Dua, semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus suci hama. Tiga, penderita dengan infeksi nifas sebaiknya dirawat dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu nifas, yang sehat membatasi tamu yang berkunjung. Empat, mobilisasi dini ya, early embolization. Oke. Nah, kalau terjadi infeksi tentu juga kita juga hati-hati dalam menilai, bisa kita persiapkan rujukan ya. Nah, dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan, prinsip yang harus diperhatikan adalah satu, mencegah 3T, 3 terlambat ya. 3 terlambat atau 3T itu tentu satu terlambat dalam satu mengenali gejala.
Yang kedua, terlambat dalam penegakan diagnosis. Yang ketiga adalah terlambat dalam rujukan. Nah, ini 3T ini menjadi momok begitu. Nah, rujukan ini juga harus terencana ya. Artinya tahu mana yang rumah sakit mau dituju, nanti istilahnya siapa yang akan menemani berangkat untuk rujukan, mau menggunakan ambulan mana, sopirnya ada atau tidak, itu harus dipersiapkan semua. Terus kemudian upayakan pasien dalam keadaan yang stabil, terus perujuk harus dipersiapkan perujuk yang berkompeten ya. Artinya kalau terjadi apa-apa bisa terjadi nih. Kalau terjadi apa-apa itu perujuk yang menemani rujukan ini bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai kompetensinya. Ya. Yang kelima adalah ada komunikasi awal ya antara rumah sakit yang merujuk dengan rumah sakit tujuan. Contoh misalnya mau merujuk misalnya infeksi ini ya, maka di sana rumah sakit tujuan supaya bisa menyiapkan hal-hal apa yang harus disiapkan begitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, tentu kasihan kepada pasien ya. Yang keenam adalah rujuk dengan ambulans yang dilengkapi dengan alat medis dan obat-obatan. Jadi jangan hanya rujuk ambulan yang nggak lengkap, nggak komplit begitu ya. Karena ketika merujuk itu tentu kita juga harus persiapan terjadi kegawatan selama proses transfer atau proses rujukan ya. Maka alat-alat medis dan obat-obatan tentu harus siap ya, tentu harus siap ya. Itu yang terkadang kita lupa ya. Yang penting sampai sana aja lah begitu, tapi tidak ada kontrol ketika proses rujukan. Ini penata laksanaannya menentukan kegawat daruratan penderita, ya istilahnya menentukan diagnosis ya, menentukan tempat rujukan, ya, memberikan informasi kepada pasien dan penderita, ya harus dikasih dan mereka pun harus istilahnya diberikan informasi dan menyetujui ya, artinya inform consent ya, harus mengirimkan informasi ke tempat rujukan dan persiapan penderita, perbaikan keadaan umum, berikan infus, obat-obatan, surat rujukan, dan pendamping. Yang keenam adalah pengiriman penderita, tidak tindak lanjut penderita ya. Yang ketujuh adalah tindak lanjut penderita, persiapan yang harus diperhatikan dalam rujuk yaitu bidan, alat keluarga, surat, obat, kendaraan, uang. Nah, ini penting juga nih. Ya, uang. Seperti tadi ya, obat-obatan tadi ya. Oke, lebih lanjut ini referensi yang bisa dibaca, dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan melalui forum daring Instagram saya itu bisa, atau pada saat kita bertemu tatap muka melalui aplikasi Zoom atau yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.